Selamat pagi anak-anak semua. Eh, untuk pertemuan pertama kali ini, perkenankan Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ginanda Wisesa. Di MTS Muhammadiyah Batik Raja, Bapak mengampu bahasa Inggris dan juga TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajar TIK karena sesuai dengan jadwal di hari ini. Apa kalian pernah mendengar tentang TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi? Teknologi yang seperti kalian lihat sekarang adalah perkembangan dari alat-alat perangkat-perangkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan berbagi data, berbagi informasi, dan untuk juga berkomunikasi kepada sesama manusia. Itu sudah dimulai dari sejak manusia mengenal baca dan tulis. Itu mereka sudah melakukan update status pada masanya, berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan alat-alat yang sesuai pada zamannya. Untuk itu dalam kesempatan pertama ini Bapak akan membawa kalian untuk membuka jendela ke masa lalu di mana teknologi informasi dan komunikasi baru saja ditemukan oleh para manusia. Baiklah, lanjut. Tujuan pembelajaran. Dalam kesempatan ini tujuan pembelajarannya adalah agar kalian dapat mengetahui dan memahami apa itu TIK. Selanjutnya, mengetahui dan memahami sejarah TIK dari zaman dahulu hingga masa sekarang. Seperti itu. Langsung saja. Komunikasi. Ilmu komunikasi telah dipelajari secara khusus. Ada beberapa definisi formal komunikasi, salah satunya menjelaskan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi pengirim atau sender kepada penerima resipien, sehingga penerima dapat memahami alasan yang dimaksud oleh pengirim. Misalnya, kamu berbicara dengan temanmu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu sudah termasuk dalam komunikasi. Bagaimana orang-orang di zaman purba melakukan komunikasi? Mereka juga punya cara-cara tersendiri untuk berkomunikasi. Dan biasanya mereka berkomunikasi hanya sebatas kepada kelompoknya atau populasinya. Jadi tidak se-universal sekarang. Seperti itu. Lalu, teknologi informasi dan komunikasi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi? Ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan teknologi yang dapat mengelola informasi dan dapat membantu komunikasi. Jadi kita di TIK itu akan belajar bagaimana cara menggunakan teknologi dan bagaimana cara mengelola data, mengelola informasi yang kita dapatkan untuk lalu di-share. Share itu adalah bentuk komunikasi digital. Jadi kita akan belajar bagaimana menggunakan komputer, laptop, smartphone, dan teknologi terbaru yang ada sekarang ini. Karena teknologi kan terus berkembang. Jadi kita akan melihat kembali ke masa lalu, bagaimana teknologi itu bermula, bagaimana komunikasi itu bermula, bagaimana informasi diolah, disimpan, dan dibagikan kepada manusia lainnya. Cakupan dari teknologi, informasi, dan komunikasi itu ada dua hal. Pertama ada hardware dan ada software. Hardware atau perangkat keras. Untuk di zaman modern ini, perangkat keras yang sering kita jumpai adalah PC atau personal computer, laptop, smartphone. Ada juga perangkat penunjang teknologi lainnya seperti LCD projector, jaringan komputer, wifi router, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara itu software
Software itu perangkat lunak atau program atau aplikasi, atau kalau di HP kalian sering menyebut APK seperti itu. Sistem operasi dalam personal komputer atau laptop itu biasanya ada Windows, Linux, sama Mac. Itu yang sering digunakan biasanya Windows. Terus lalu di smartphone juga perkembangannya pesat ya, dari yang softwarenya berupa analog terus berubah ke software Java, lalu sekarang berubah lagi Android dan iOS. Jadi sekarang ada dua sistem operasi yang sering digunakan, yaitu Android dan iOS. Android untuk di smartphone Android dan iOS untuk di smartphone Apple. Terus ada juga aplikasi terapan di dalam sebuah perangkat lainnya. Contohnya aplikasi terapan itu adalah aplikasi pengolah data, pengolah angka, pengolah tampilan, gambar, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sejarah perkembangan TIK. Sejarah perkembangan TIK di dunia kita bahas melalui saat manusia dapat mengenal baca tulis. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, baca dan tulis di zaman berubah, contohnya di mana mereka bertukar informasi dengan coretan-coretan gambar di gua. Jadi kalau kalian pernah lihat film-film manusia berubah itu, mereka mencoret-coret gambar di gua, ada gambar sapi, ada gambar kijang, gambar mamut, gambar dinosaurus, kayak gitu-gitu. Itu mereka sedang menyampaikan sebuah informasi tentang keadaan mereka pada saat itu, bagaimana cara mereka berburu, bagaimana cara mereka mendapatkan makanan, misalnya seperti itu. Jadi mereka menggambar-gambar, mencoret-coret itu untuk berkomunikasi. Karena mereka dulu itu nomaden atau berpindah-pindah, jadi mereka setiap ingin pindah meninggalkan jejak atau tulisan-tulisan, coretan-coretan, gambar-gambar di gua, agar siapa tahu ada manusia purba lain yang singgah di gua itu dapat membacanya, dapat mengetahui cerita dari si penunggu gua sebelum dia pindah merantau ke daerah lain. Seperti itu. Itu sudah termasuk komunikasi. Bagaimana cara mereka berbagi informasi. Ya, kalau bisa dibilang itu adalah mereka lagi bikin status Facebook, status WA dengan cara mereka tersendiri, agar orang-orang tahu apa yang sedang mereka lakukan. Terus selanjutnya, nah, sejarah baca dan tulis. Zaman dahulu manusia tidak membaca dan menulis seperti yang kita lakukan sekarang. Mereka berkomunikasi lewat isyarat dan juga melalui tulisan atau coretan, bahkan lukisan. Jadi mereka tidak menggunakan alfabet A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya, karena alfabet itu belum ditemukan. Jadi mereka menggunakan tulisan-tulisan, coret-coretan, simbol-simbol, dan lukisan. Di era awal manusia mengenal baca dan menulis, mereka berbagi informasi dengan sesamanya menggunakan simbol-simbol, seperti yang saya bilang sebelumnya, simbol-simbol khususnya pada bangsa Mesir kuno. Di Mesir kuno mereka berkomunikasi menggunakan hieroglif. Apa itu hieroglif? Hieroglif adalah sebuah simbol-simbol unik yang berupa gambar-gambar kecil, gambar-gambar besar, gambar-gambar hewan, untuk mereka menulis dan berkomunikasi, namun hanya sebatas di bangsa Mesir kuno yang memahaminya. Jadi komunikasinya masih sebatas bangsa mereka tersendiri, belum bersifat universal. Oke, selanjutnya, lalu apakah di Indonesia dulu juga sudah mengenal komunikasi, mengenal teknologi informasi dan komunikasi? Tentu saja. Pasti kalau kalian pernah belajar IPS, kalian pernah dengar kata prasasti. Prasasti itu adalah cara
orang-orang di zaman dahulu untuk menuliskan kisah, menuliskan peristiwa penting, menuliskan curhatan-curhatan mereka, agar orang-orang lain di masa depan bisa mengetahuinya, atau hanya sekedar mendokumentasikan kejadian-kejadian di kerajaan itu, agar menjadi dokumen-dokumen penting bagi suatu kerajaan. Nah, di Indonesia pada zaman kerajaan, para petinggi kerajaan senang sekali berbagi informasi tentang kisah raja atau kesatria tangguh serta peristiwa penting yang terjadi dengan menulis pada sebuah batu. Batu bertulis itu yang disebut prasasti. Jadi orang-orang sana itu dulu memahat batu untuk dituliskan sebuah kisah. Nah, dari situlah para arkeolog dapat memahami, dapat mengerti bagaimana kehidupan di masa lalu, karena orang-orang di masa lalu berbagi informasi melewati zaman agar orang-orang di masa depan dapat mengetahui bagaimana kehidupan mereka di masa lalu. Seperti itu. Selanjutnya, nah, sejarah alat komunikasi. Sekarang kita masuk ke alatnya. Kalau zaman dahulu alat-alatnya itu zaman purba, misalnya alat-alatnya itu berupa gua, berupa batu, dan alat-alat untuk mengukir batu tersebut seperti pisau dari batu atau zat-zat pewarna yang bisa dilukiskan di gua. Namun alat-alat komunikasi berkembang sangat jauh dari awal mulanya. Dari yang awalnya batu, suara, ukiran sampai menggunakan sebuah perangkat yang canggih dan minimalis, namun berdampak sangat besar untuk pertukaran informasi. Bisa kalian lihat sekarang, hanya dengan satu kotak smartphone kalian bisa melakukan apapun, berkomunikasi dengan siapapun, mendapatkan informasi dari manapun. Tidak perlu harus mencari gua atau tembok batu untuk menuliskan tulisan-tulisan, atau kalian ingin update status harus mencari batu dulu untuk diukir. Seperti itu. Selanjutnya, perkembangan pesat alat komunikasi itu dimulai pada era invention, era of invention, atau era-era penemuan, di mana banyak manusia mulai menciptakan berbagai macam alat untuk meramaikan revolusi teknologi di Eropa, terutama di Inggris. Karena Inggris itu sedang ramai-ramainya revolusi pabrik, revolusi teknologi. Bahkan di dunia pun mulai berlomba-lomba, di mana Rusia mencoba menemukan listrik. Terus ada juga setelah listrik ditemukan lampu, ditemukan telepon, ditemukan telegram, makin kesini ditemukan komputer. Komputer zaman dulu tuh bentuknya besar sekali. Nah, dari komputer itu berkembang pesat, sangat pesat, sampai yang kita rasakan sekarang. Ada smartphone, ada artificial intelligence, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi perkembangan teknologi itu akan terus berkembang, teknologi informasi akan terus berkembang. Kita nggak tahu ke depannya teknologi informasi itu akan seperti apa. Apakah nanti akan semakin lebih canggih lagi? Mungkin aja nanti smartphone sudah kayak HP Java yang zaman dulu. Smartphone sudah nggak digunakan, diganti dengan yang baru. HP mungkin bisa ditanam di tangan, nggak perlu dipegang. Atau ada chip di dalam tubuh yang bisa mengatur lapar dan sebagainya, mengatur informasi dengan pikiran, menulis dengan pikiran dan sebagainya. Kita nggak akan tahu, karena teknologi akan terus berkembang untuk mempermudah hidup manusia. Nah, cukup sekian pembahasan part 1 ini. Nanti masih ada part 2 nya, karena pengantarnya masih akan Bapak buat 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Ini ada beberapa tugas buat kalian adalah catat materi yang sudah kalian simak di video ini, dicatat di buku catatan, nanti kalian kirimkan hasilnya di grup.
bukti kalian telah mencatat. Kalau kalian tidak mencatat, kalian rugi sendiri. Busker. Kalian rugi sendiri karena Bapak akan menilai rapot kalian dari kerajinan kalian, karena dalam posisi daring seperti ini sangat sulit menilai dengan nilai saja. Lalu nomor 2, apa yang dilakukan manusia purba untuk berkomunikasi? Nah, kalian jelaskan setelah mencatat tadi di atas, kalian menjawab soal nomor 2 ini. Jawabannya aja langsung kalian jawab, apa yang dilakukan manusia purba untuk berkomunikasi. Lalu yang ketiga, penemuan apa yang membuat teknologi informasi berkembang sangat pesat sampai sekarang ini. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, karena materi-materi lain akan diupload di sini juga. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sampai di video berikutnya.